fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Gus Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang saya hormati Bu Menteri Kemen PPA dan wakilnya. Yang saya hormati Kepala Badan BNPB yang selalu siap di lapangan. Yang saya hormati Kepala BP Haji, Bapak Wakil Kepala BP Haji, kami dari fraksi Partai Gerindra telah mengikuti rapat-rapat dengan Bapak Ibu sekalian, kami berkesimpulan menyetujui tentang penetapan dan peningkatan pagu anggaran untuk tahun 2026. Dan kami juga tidak memberikan catatan apapun. Cuma ada satu hal yang lagi viral ya di negeri kita ini sekarang. Kemarin ini khusus kepada Gus Menteri Sosial, kemarin Bapak mengatakan ada 550.000 penerima bansos aktif bermain judi online. Sekarang kami baru mendapatkan data yang baru lagi. Ada 571.000. Ini dalam jangka 2-3 hari. Tiba-tiba datanya meningkat sampai 21.000. Berarti dari 9, juta pemain judi online, hampir 6% penerima bansos, Pak. Orang main judi, Pak. 2 orang. Kalau di Medan ada yang tuh, Pak ya. Ya, yang apa? Besar, kecil, hitam, putih. Jadi judi ini nggak ada batas, Pak. Bisa main 10.000, bisa 1 juta, bisa berapapun. Dampaknya ini menyalahi pertama tentunya menambah beban dari Pak Menteri Agama. Orang main judi tingkat perceraian tinggi, Pak. Ya, menambah beban dari Ibu Menteri Kemen PPA. Anak-anak tuh jadi nakal, nggak dapat uang jajan, nggak dapat ini macam sekalian. Ya, hukum negara dan lain sebagainya. Jadi Pak Gus Menteri, ya orang bilang kalau Gus Menteri masih bisa ingatkan yang 571.000 ini, ya orang bilang kita dalam bertindak, dalam bersikap, mengambil keputusan tidak menjalimi orang, silakan. Tapi kalau bandel juga, orang Medan bilang bandel, Pak. Udahlah, sikat habis sajalah. Ya, berarti dia mampu untuk melakukan pembuang uang di tempat-tempat yang nggak perlu, dan juga saya yakin dari pihak Kementerian Sosial juga tidak memberi ampun orang-orang yang seperti ini. Itu aja Pak Ketua, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan bersama seluruh anggota Komisi 8, yang saya hormati, saya bahkan Ibu Menteri, saya dari sebelah sini dulu sebagai sesama perempuan, berjuang untuk perempuan juga. Bu Menteri yang saya hormati, Pak Menteri Sosial yang saya hormati, Pak Menteri Agama, Kepala BNPB, terima kasih Pak, jaketnya bagus Pak, sudah saya pakai. Kemudian juga Kepala, oh Dinsos juga katanya, terima kasih. Kemensos ya, Kemensos juga. BPH yang kami hormati dan rekan-rekan semuanya. Kami
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami dari fraksi Golkar memahami, mendukung, dan mendorong terkait dengan usulan RKA dan Rencana Kerja Program tahun 2026. Tentu saja dengan berbagai tantangannya, kami berharap khususnya kepada Kemenag. Karena Kemenag ini tentu ada 2 badan baru yang nanti secara mandiri, ini tentu akan membuat Kemenag seharusnya lebih fokus pada tugas pokok lainnya ya secara maksimal sehingga perhatian lebih khusus lagi kepada hal-hal lainnya bisa dimaksimalkan begitu. Kemudian untuk BPH tantangannya ini akan sangat banyak sekali karena terkait dengan tentu jaringan yang saya kira ini masih harus dikuatkan khususnya di provinsi dan kota kabupaten karena bagaimanapun juga kita tahu Kemendag ini punya penyuluh agama dan lain-lain jaringannya sehingga untuk mempermudah terkait dengan pelaksanaan dari kegiatan yang terkait dengan ibadah haji juga tentu perlu penguatan di kewilayahan. Kemudian terkait dengan BNPB tentu preventif menjadi kunci. Kami di Jawa Barat banyak sekali kasus kejadian kebencanaan, pernah sampai 2.400 kejadian kebencanaan dalam 1 tahun, besar maupun kecil. Tentu yang paling penting adalah kesiapan. Saya kira tangguh bencana, program-program tangguh kebencanaan, baik dari mulai lingkungan keluarga, sekolah, kemudian komunitas itu harus lebih difokuskan kembali. Kemudian terkait dengan Kemensos juga saya berharap semangat baru Pak. Bapak semoga sehat Pak. Ini saya melihat Bapak agak kuning-kuning gitu Pak. Apakah menyesuaikan dengan partai kami Pak? Tapi Bapak sehat kan yang penting Pak ya. Bapak yang kami titipkan adalah tantangan terbesar saat ini terkait dengan sekolah rakyat Pak. Sekolah rakyat ini tentu menjadi tantangan penting. Kenapa? Karena ini adalah sebetulnya menurut saya ini tupoksi yang paling dekat sebenarnya di Kemendikbud begitu. Tetapi karena ini lebih dekat kepada kemaslahatan umat, kepada masyarakat-masyarakat yang saat ini termarginalkan mungkin atau mungkin dari secara kesejahteraan sangat miskin atau miskin sekali. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian khusus juga. Kemudian terkait dengan Kemen PPA, kami berharap bahwa Ibu tidak patah semangat begitu ya dengan segala tantangannya. Terutama juga saya ingin Ibu fokus kepada terkait dengan menggencarkan sosialisasi Bu. Dan saya banyak berbicara kepada sahabat-sahabat dari berbagai komunitas perempuan, mereka siap untuk mendukung Bu. Jadi menurut saya jaringan-jaringan seperti ini yang dirangkul Bu. Jadi jaringan di kewilayahan khususnya begitu terkait dengan organisasi-organisasi perempuan dari bidang keagamaan, dari bidang sosial, dari bidang ekonomi dan lain sebagainya, mereka siap Bu untuk membantu dengan program-program dari Kementerian PPA ini. Kemudian yang menjadi PR juga adalah terkait dengan memperbanyak para ahli pendamping Bu. Jadi di kami ini sangat kekurangan sekali mengenai psikolog forensik misalkan. Para ahli hukum yang mereka gampang untuk dihubungi. Jadi kita punya digitalisasi misalkan Bu, termasuk kita punya Sapa 129, tetapi tentu follow up-nya yang menjadi penting begitu. Nah, kemudian juga keamanan dari kerahasiaan ya, karena banyak sekali yang menyampaikan kepada saya, Bu Atalia, saya ini mau lapor tapi takut gitu. Kalau lapor nanti jadi semua orang tahu, bahkan mereka banyak yang tidak mau, keluarganya pun bahkan tahu begitu ya. Jadi mungkin hal seperti ini perlu untuk diperhatikan begitu. Bapak Ibu, sekian dari kami. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan dari masa ke masa perbaikan itu akan terus dihadirkan. Bahwa tantangan akan selalu ada, tapi untuk kemaslahatan umat jangan pernah berhenti untuk berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.